Selamat datang di Geonusa Journal. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental namun sering kita lupakan, sistem yang mengatur napas kehidupan kita. Kita sering menganggap demokrasi adalah sesuatu yang sudah final, sebuah titik akhir dari evolusi politik manusia, atau yang sering disebut sebagai akhir sejarah. Namun, jika kita melihat peta dunia hari ini, sebuah paradoks yang mencemaskan sedang terjadi. Di saat akses informasi semakin terbuka lebar berkat revolusi digital, ruang-ruang demokrasi justru terasa semakin sesak, rapuh, dan terancam oleh kekuatan-kekuatan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita sedang berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan bagi generasi mendatang. Kekuatan ekonomi global tidak lagi hanya berpusat pada negara-negara yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan hak asasi manusia. Munculnya kekuatan ekonomi baru yang menggunakan tangan besi untuk menggerakkan roda industri secara masif telah menantang narasi besar yang selama ini kita yakini kebenarannya. Efisiensi pembangunan di bawah rezim otoriter kini mulai dipandang sebagai alternatif yang lebih menggoda bagi banyak negara berkembang, memicu pertanyaan besar tentang relevansi demokrasi di masa depan. Hari ini, kita tidak hanya membicarakan tentang surat suara di dalam kotak pemilu. Kita membicarakan tentang pergeseran tektonik dalam tatanan dunia. Kita akan menghitung dengan data yang presisi, apakah demokrasi masih benar-benar mendominasi panggung dunia, ataukah kita sedang menyaksikan awal dari senjakala era negara bebas. Persiapkan diri Anda, karena kita akan membedah secara mendalam peta kekuatan ideologi global, tantangan eksistensial yang dihadapi negara-negara demokratis, dan di mana posisi strategis Indonesia di tengah kepungan kekuatan absolut ini. Untuk memahami posisi kita sekarang, kita harus melihat jauh ke belakang, ke akar di mana benih kebebasan pertama kali ditanam. Demokrasi lahir sebagai protes paling radikal terhadap tirani dan kekuasaan absolut satu orang. Di Esine 2500 tahun lalu, demokrasi adalah eksperimen sosial di mana setiap warga negara memiliki hak suara langsung dalam menentukan nasib kotanya. Namun, demokrasi modern yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah produk dari kegelisahan para filsuf era pencerahan yang ingin membatasi kekuasaan raja dengan supremasi hukum dan pembagian kekuasaan yang seimbang. Perjalanan ideologi ini tidak pernah mulus dan selalu dibasahi oleh darah perjuangan. Demokrasi harus melewati dua perang dunia yang menghancurkan dan satu perang dingin yang panjang untuk bisa mencapai status sebagai pemenang global. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, optimisme dunia mencapai puncaknya hingga muncul tesis bahwa demokrasi liberal adalah bentuk akhir pemerintahan manusia yang tidak akan tergantikan. Namun, optimisme itu melupakan satu hal penting: sistem otoriter bisa belajar dari kesalahan masa lalu, beradaptasi dengan ekonomi pasar, dan menggunakan teknologi untuk memperkuat kontrolnya dengan cara yang jauh lebih halus. Kini, kita melihat evolusi demokrasi masuk ke tahap yang paling sulit. Jika dulu musuhnya adalah fasisme atau komunisme yang terang-terangan, kini musuhnya adalah sistem yang mampu meniru kemakmuran tanpa memberikan kebebasan. Revolusi geopolitik saat ini menunjukkan bahwa negara-negara besar mulai kembali pada pola-pola kekuasaan sentralistik untuk memenangkan kompetisi global yang semakin brutal. Transisi dari kekuatan maritim yang terbuka menuju penguatan kontrol daratan yang tertutup menjadi sinyal bahwa evolusi demokrasi sedang menghadapi rintangan paling berat sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mari kita bicara angka, karena di dunia geopolitik, angka tidak pernah berbohong untuk menutupi kenyataan. Berdasarkan data terbaru dari Freedom Institute, kualitas demokrasi global saat ini sebenarnya telah merosot kembali ke tingkat tahun 1986, tepat sebelum tembok Berlin runtuh. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita telan. Kemajuan demokrasi yang kita perjuangkan selama hampir 4 dekade terakhir telah terhapus hanya dalam waktu 1 dekade. Kita tidak lagi berada di era perluasan kebebasan, melainkan di era penyusutan kualitas demokrasi secara global. Fakta di lapangan jauh lebih mengejutkan daripada sekadar grafik yang menurun. Saat ini, hanya ada sekitar 24 negara di dunia yang diklasifikasikan sebagai demokrasi penuh oleh indeks-indeks internasional. Jika kita melihat dari perspektif populasi,
Faktanya sangat mengkhawatirkan, lebih dari 70% populasi dunia atau sekitar 5,7 miliar manusia sekarang tinggal di bawah rezim otoriter atau autokrasi elektoral. Dominasi demokrasi secara kuantitas jumlah manusia, ternyata adalah sebuah ilusi statistik, yang selama ini meninabobokan kita dalam kenyamanan. Semu, negara bebas kini menjadi minoritas elit yang sedang dikepung oleh lautan. Sistem yang lebih tertutup dan terkontrol secara terpusat. Fenomena ini disebut sebagai resesi demokrasi dunia, di mana negara-negara yang dulunya demokratis perlahan-lahan melucuti independensi lembaga hukum mereka, membatasi kebebasan pers, dan memperlemah oposisi melalui prosedur-prosedur yang tampak legal. Tanpa sadar, banyak negara sedang berjalan mundur menuju otoritarianisme sambil tetap memakai jubah demokrasi, menciptakan kebingungan sistemik yang membuat masyarakat internasional sulit untuk melakukan intervensi atau koreksi. Meskipun kalah dalam jumlah populasi, blok demokrasi masih memegang kendali atas mesin utama penggerak peradaban dunia. Jika kita menjumlahkan PDB negara-negara G7 ditambah dengan aliansi demokrasi kuat di Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, mereka masih menguasai lebih dari 50% kekayaan dunia. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bagi dominasi demokrasi, kemampuan untuk mendanai riset, memberikan jaminan sosial, dan membangun infrastruktur global. Selama ekonomi negara bebas tetap menjadi pusat gravitasi keuangan dunia, ideologi ini akan memiliki napas panjang. Namun, supremasi ekonomi ini mulai tergerus oleh kehadiran raksasa-raksasa ekonomi baru yang tidak menganut nilai yang sama. Pada tahun 1990, ekonomi negara G7 hampir 10 kali lipat lebih besar dari kelompok negara-negara berkembang utama. Hari ini, selisih itu telah menyempit secara drastis, bahkan dalam beberapa aspek daya beli PPP, blok-blok baru mulai melampaui Barat. Hal ini menciptakan pergeseran daya tawar diplomatik. Negara-negara miskin kini tidak lagi harus tunduk pada standar hak asasi manusia dari Barat untuk mendapatkan bantuan dana, karena mereka memiliki alternatif sumber dana lain yang tidak menuntut kebebasan politik sebagai syaratnya, menjaga keamanan fisik sambil mencegah pembusukan dari dalam. Mengapa otoritarianisme kembali naik daun di era modern yang serba canggih ini? Jawabannya sederhana namun mematikan, mereka menawarkan efisiensi pembangunan yang sulit diberikan oleh proses demokrasi yang lambat. Dalam sistem otoriter seperti Tiongkok, keputusan strategis tingkat tinggi seperti membangun ribuan kilometer jalur kereta cepat atau kota pintar masa depan bisa diselesaikan dalam hitungan bulan tanpa terhambat oleh debat parlemen yang panjang, tuntutan kelompok masyarakat sipil, atau sengketa lahan yang bertahun-tahun. Bagi negara berkembang yang sedang terburu-buru mengejar ketertinggalan, model ini terlihat sangat menggoda. Model ini sering disebut sebagai otoritarianisme digital, sebuah sistem yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi kapitalis dengan kontrol politik totaliter yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan AI. Mereka menggunakan ribuan kamera pengenal wajah, algoritma pemantau aktivitas digital, dan sistem skor sosial untuk menjaga ketertiban umum. Hasilnya adalah sebuah stabilitas semu yang tampak sangat mengesankan dari luar. Jalanan yang aman, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan absennya demonstrasi yang mengganggu roda bisnis. Hal ini menciptakan ilusi bahwa perut yang kenyang dan keamanan fisik jauh lebih berharga daripada hak untuk berbicara atau mengkritik pemerintah. Kepungan, model otoriter ini menjadi ancaman eksistensial bagi demokrasi karena ia merusak keyakinan dasar manusia bahwa kebebasan adalah syarat mutlak untuk kemakmuran. Ketika sebuah negara bisa menjadi superpower ekonomi tanpa memberikan hak asasi kepada rakyatnya, maka narasi demokrasi sebagai puncak peradaban mulai runtuh. Banyak pemimpin di dunia ketiga kini mulai meniru pola ini, mencoba memusatkan kekuasaan di satu tangan dengan dalih mempercepat pembangunan. Inilah tantangan filosofis terbesar kita, membuktikan bahwa kemajuan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui inovasi yang lahir dari pikiran yang bebas, bukan dari kepatuhan yang dipaksakan. Ironisnya, musuh terbesar demokrasi saat ini ternyata bukan hanya serangan dari luar, melainkan penyakit yang tumbuh subur dari dalam tubuhnya sendiri.
Media sosial yang awalnya dipuja sebagai alat pembebasan dalam fenomena Arab Spring, kini telah berubah menjadi senjata penghancur kohesi sosial. Algoritma media sosial sengaja dirancang untuk memicu emosi kuat guna meningkatkan keterlibatan pengguna, yang pada akhirnya justru menciptakan echo chambers atau ruang gema. Masyarakat terbelah menjadi kutub-kutub ekstrem yang saling membenci, di mana kebenaran objektif kalah oleh narasi yang paling banyak mendapatkan engagement. Kondisi polarisasi yang akut ini menjadi celah bagi bangkitnya pemimpin populis yang menawarkan solusi-solusi instan dan hitam putih untuk masalah global yang kompleks. Pemimpin populis seringkali menggunakan prosedur demokrasi, seperti pemilihan umum, untuk kemudian secara perlahan menghancurkan institusi-institusi demokrasi dari dalam setelah mereka berkuasa. Mereka menyerang pers sebagai musuh rakyat, memperlemah wewenang lembaga peradilan, dan menggunakan aparat negara untuk membungkam oposisi. Inilah yang kita sebut sebagai pembusukan demokrasi dari dalam, di mana rakyat secara sukarela menyerahkan kebebasannya, karena merasa sistem yang ada tidak lagi bekerja memberikan keadilan bagi mereka. Fenomena ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di banyak negara demokrasi maju. Ketika kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang sementara kelas menengah tergerus, maka janji demokrasi tentang kesejahteraan bersama mulai diragukan. Rakyat yang merasa dihianati oleh elit politik akan lebih mudah terpapar oleh propaganda otoriter yang menjanjikan ketertiban dan perlindungan. Jika demokrasi gagal memperbaiki distribusi kekayaan dan gagal menjinakkan liarnya disinformasi digital, maka ia akan hancur bukan karena serangan militer negara asing, melainkan karena hilangnya kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Dalam tinjauan geografis politik, ada pola menarik yang menunjukkan kaitan erat antara bentang alam dengan pilihan ideologi sebuah bangsa. Sebagian besar negara demokrasi kuat adalah negara maritim atau setidaknya memiliki akses luas terhadap lautan bebas, seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Jepang, dan Indonesia. Hal ini bukan kebetulan. Perdagangan laut secara historis membutuhkan keterbukaan, kerjasama internasional, fleksibilitas diplomasi, dan jaminan kepastian hukum internasional. Karakteristik terbuka inilah yang menjadi napas alami bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dan liberalisme. Sebaliknya, kekuatan-kekuatan otoriter sepanjang sejarah seringkali mendominasi daratan luas di pedalaman benua atau Eurasia. Fokus mereka adalah pada kontrol wilayah darat yang masif, kedaulatan absolut atas sumber daya energi, dan pengawasan ketat terhadap pergerakan manusia di wilayah perbatasan. Pertarungan global saat ini sebenarnya adalah kelanjutan dari persaingan antara tatanan maritim yang berbasis pada hukum internasional yang bebas melawan tatanan kontinental yang berbasis pada kekuatan fisik dan pengaruh hegemonik wilayah. Siapa yang berhasil menguasai jalur urat nadi perdagangan dunia, dialah yang akan menentukan ideologi dominan di masa depan. Oleh karena itu, wilayah-wilayah perairan strategis seperti Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, dan terusan Suez menjadi titik panas geopolitik yang sangat krusial. Jika kekuatan otoriter berhasil mendominasi jalur-jalur ini, mereka bisa mendikte syarat-syarat perdagangan dunia dan secara perlahan melemahkan ekonomi negara-negara demokrasi. Sebaliknya, selama negara bebas mampu menjaga kebebasan navigasi dunia, maka arus pertukaran informasi dan ekonomi akan tetap mengalir secara terbuka. Preah Vihear atau sengketa lainnya hanyalah percikan kecil dari api besar perebutan kontrol atas ruang-ruang strategis di planet kita. Indonesia memegang posisi yang sangat unik, berisiko, namun sekaligus sangat kuat dalam peta persaingan ideologi global saat ini. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia adalah tesis hidup yang paling nyata untuk mematahkan argumen bahwa demokrasi tidak cocok dengan budaya Timur atau agama tertentu. Jika Indonesia berhasil membuktikan bahwa sebuah bangsa bisa menjadi negara maju dan sejahtera tanpa harus mematikan demokrasi,
maka Indonesia akan menjadi mercusuar harapan bagi seluruh negara berkembang di dunia yang sedang ragu memilih jalan masa depan mereka. Namun, tantangan yang kita hadapi di dalam negeri sangatlah berat karena kita berada tepat di tengah-tengah tarikan gravitasi dua model besar. Di satu sisi, ada tekanan ekonomi untuk mengikuti model efisiensi infrastruktur ala Tiongkok. Dan di sisi lain, ada tuntutan untuk mempertahankan standar hak asasi manusia dan transparansi ala Barat. Politik luar negeri kita yang bebas aktif kini diuji lebih dari sebelumnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan investasi besar untuk pembangunan tanpa harus menggadaikan nilai-nilai kedaulatan rakyat dan kebebasan sipil yang telah kita perjuangkan dengan darah di tahun ke-1998. Keputusan kolektif bangsa Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun ke depan akan menjadi faktor penentu apakah demokrasi di Asia akan tetap hidup atau perlahan-lahan padam. Jika Indonesia terjebak dalam pusaran populisme atau kembali pada pola kekuasaan sentralistik yang otoriter, maka habislah harapan bagi demokrasi di Asia Tenggara. Kita bukan lagi sekadar penonton di pinggir lapangan. Indonesia adalah pemain kunci atau center of gravity yang menentukan apakah nilai-nilai kebebasan masih memiliki tempat di kawasan ekonomi paling dinamis di dunia ini. Menatap masa depan, dominasi dunia tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki jumlah tentara terbanyak, melainkan oleh siapa yang menguasai laboratorium kecerdasan buatan AI dan server data raksasa. Teknologi AI memberikan alat baru bagi penguasa untuk memantau, memprediksi, bahkan memanipulasi perilaku populasi dengan presisi yang mengerikan. Dalam konteks ini, sistem otoriter memiliki keuntungan awal yang besar karena mereka bisa mengumpulkan data massal dari jutaan warga mereka tanpa terhambat oleh undang-undang privasi atau etika digital yang ketat. Memberikan asupan data mentah yang sempurna untuk melatih kecerdasan buatan mereka. Namun, demokrasi memiliki satu keunggulan alami yang tidak bisa ditiru oleh mesin manapun, kreativitas yang lahir dari kebebasan berpikir. Sejarah membuktikan bahwa inovasi-inovasi paling revolusioner dalam peradaban manusia selalu lahir dari pikiran yang tidak takut salah, pikiran yang bebas mengkritik status quo, dan pikiran yang tidak berada di bawah bayang-bayang ancaman penjara. Sistem otoriter mungkin hebat dalam melakukan optimasi dan replikasi massal, namun mereka seringkali gagal dalam menciptakan lompatan-lompatan inovasi yang radikal karena atmosfer ketakutan menghambat orisinalitas. Dunia kemungkinan besar akan terbagi menjadi dua: ekosistem teknologi yang saling bertentangan, ekosistem digital yang terbuka dan berbasis pada hak individu, serta ekosistem digital yang terpantau dan berbasis pada kontrol negara. Ini adalah bentuk baru dari tirai besi di abad digital, di mana perangkat lunak dan perangkat keras kita akan menentukan seberapa besar kebebasan yang kita miliki. Pertarungan masa depan bukan lagi soal ideologi di atas kertas, melainkan soal sistem mana yang paling adaptif dan mampu memberikan solusi bagi tantangan besar manusia seperti perubahan iklim dan krisis energi, tanpa harus menghancurkan martabat manusianya sendiri. Sebagai penutup analisis mendalam kita hari ini, dominasi demokrasi mungkin memang sedang memudar dalam statistik mentah. Namun ia tetap merupakan satu-satunya sistem yang memiliki katup pengaman bernama kritik dan transparansi. Sistem otoriter mungkin terlihat sangat kokoh, megah, dan tak terkalahkan dari luar, namun mereka seringkali sangat rapuh di dalamnya karena tidak ada ruang untuk koreksi atas kesalahan-kesalahan pemimpinnya. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu sentralistik, tanpa pengawasan cenderung berakhir dalam bencana yang tiba-tiba saat krisis besar datang menerjang. Kita tidak boleh menyerah pada pesimisme yang ditebarkan oleh narasi-narasi anti-demokrasi. Demokrasi memang proses yang sangat gaduh, terkadang melelahkan, penuh dengan drama politik, dan seringkali tampak berjalan sangat lambat. Tapi di dalam semua kegaduhan itulah tersimpan pengakuan atas harga diri setiap manusia sebagai individu yang berdaulat atas dirinya sendiri. Itulah kekuatan sejati yang tidak dimiliki oleh rezim paling canggih sekalipun, loyalitas rakyat yang lahir dari rasa memiliki, bukan dari rasa takut. Di Geonusa Journal.
Kita percaya bahwa keinginan manusia untuk hidup bebas adalah insting purba yang tidak bisa dibungkam selamanya oleh teknologi surveillance manapun. Teruslah berpikir kritis, teruslah bersuara, dan jangan pernah biarkan apatisme mematikan api demokrasi di hati Anda, karena dalam sistem ini, suara Anda sekecil apapun itu adalah benteng terakhir melawan tirani. Saya nama Anda, terima kasih telah menyimak Mega Analisis Geonusa Jurnal. Terus pantau pergeseran kekuasaan dunia di jam live kita berikutnya. Sampai jumpa di peta kekuatan dunia yang baru.